Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Romo, Frater, Bruder, Suster yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan kembali mengikuti Lexio Divina yang akan dipimpin oleh Romo Karol Okarem. Mari sebelum kita mulai, kita siapkan hati kita untuk berdoa memohon Roh Kudus untuk membimbing kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur Engkau senantiasa hadir menemani kami, khususnya pada malam hari ini ketika kami hendak mendalami sabdamu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati dan budi kami sungguh mampu merenungkan sabdamu dengan baik, dan kami pun dapat memetik inspirasi iman yang berguna bagi perjalanan hidup kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau dengan apa yang kami lakukan. Berkatilah Romo Karol yang akan mendampingi kami semua dalam Lexio Divina pada malam hari ini. Dan juga kami mohon penyertaan dan lindungan-Mu bagi kami semua yang mengikuti Lexio Divina pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini sungguh berkenan kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, seperti biasa, apabila nanti ada pertanyaan yang mau disampaikan untuk pendalaman sabda Tuhan, maka bisa langsung open mic atau mengirim pertanyaan kepada saya di akun Carmelite Center Jakarta. Dan sekarang kita akan langsung memberikan tempat bagi Romo Karo untuk memimpin kita semua di dalam Lexio Divina pada malam hari ini. Saya persilakan Romo Karo. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Salam jumpa kembali. Malam hari ini saya membantu Bapak Ibu untuk bersama-sama merenung, merenung tentang bacaan Injil terutama yang nanti akan kita dengar dalam misa hari Minggu nanti tanggal 18. Sebagaimana sesuai dengan flyer yang di-share, yang dibagikan, tema yang menjadi permenungan kita itu adalah lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tema ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Saya bacakan sebelum kita mulai dengan permenungan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan sebagai kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Silakan Bapak Ibu untuk merenung, membaca dan merenung supaya ketika saya menguraikan latar historis dan kemudian eksegese dari setiap ayat, kita bisa connect, nyambung dengan apa yang disampaikan dalam Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke bagaimana kita mengerti, ya, kita mengunyah-ngunyah apa yang dikatakan tadi, ya.
Setiap sabda yang dikatakan perlu ada istilahnya apa? Duduk diam lalu kemudian merenung. Apa sih maksud dari bacaan ini? Baik, saya mulai dengan melihat konteks historis politik dan religius ya. Karena setiap sabda itu ada konteksnya. Jadi kalau lepas dari konteks maka kita akan sembarangan menafsir. Baik, em, konteks historis, politik, dan religius saat itu ya. Peristiwa yang diceritakan dalam Yohanes tadi terjadi sekitar tahun 27 sampai 29 Masehi. Kita ingat Yesus tampil di hadapan umum pada usia 30. Jadi ini terjadi dikira-kirakan antara 27 sampai 29 Masehi. Jadi 1 tahun. Kalau kita ambil di tahun yang terakhir berarti 1 tahun sebelum Yesus tampil di hadapan umum, Yesus datang untuk meminta baptisan dari Yohanes. Pada masa itu, ya, Kekaisar Romawi sedang berkuasa. Kaisar Tiberias memerintah dari Roma, ya, dan Pontius Pilatus adalah gubernur Romawi di wilayah tersebut, ya, Pontius Pilatus. Herodes Antipas menguasai sebagian wilayah lainnya. Jadi ini secara politis. Lalu di Yerusalem pada waktu itu para pemimpin agamanya adalah Imam Besar Kayafas dan Dewan Pemimpin Agama Yahudi yang disebut dengan Sanhedrin. Ya, dua kelompok agama yang berpengaruh pada saat itu yaitu orang Farisi dan Saduki. Juga mereka memiliki banyak kekuatan. Nah, keadaan saat itu penuh ketegangan. Ya, ada pendudukan Romawi, kemudian ada sistem pajak yang memberatkan, dan banyak gerakan yang percaya akan datangnya Mesias seperti yang dipimpin oleh Yudas dari Galilea. Jadi, eh, Yohanes Pembaptis dikira sebagai Mesias itu karena mereka merasa bahwa popularitas Yohanes itu akan menjadi kekuatan politis untuk melawan penjajahan pendudukan Romawi. Demikian juga ketika Yesus tampil, mereka mengira Yesus itulah yang menjadi raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari pendudukan Romawi. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada gerakan seperti itu karena mereka adalah bangsa yang sedang dikuasai oleh bangsa yang lain. Nah, lokasinya terjadi di mana? Lokasinya itu terjadi di Betania di seberang Yordan, ya, menjadi tempat penting bagi pelayanan Yohanes Pembaptis. Kemudian, kemunculan Yohanes itu sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena sekitar 400 tahun tidak ada nabi yang berbicara setelah Maleaki. Jadi setelah Maleaki, itu 400 tahun baru muncullah Yohanes Pembaptis. Nah, dia menarik. Menariknya kenapa? Ketika bangsa Israel Yahudi itu dijajah dikuasai Romawi dengan begitu lamanya, kemudian muncullah nabi baru itu Yohanes Pembaptis. Dan ternyata Yohanes Pembaptis pun tidak mengatakan bahwa dia itu Mesias, dia itu raja Yahudi dan lain sebagainya. Ya, kehadiran Yohanes ini menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi, yaitu tentang akhir zaman. Nah, sistem keagamaan Yahudi pada waktu itu, Bapak Ibu, itu berpusat pada bait Allah, ya, berpusat pada bait Allah. Mereka melakukan praktik kurban, termasuk kurban untuk menghapus dosa dan tradisi anak domba Paskah, ya, mengenang kembali pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi pada saat itu mereka menyembelih anak domba, ya, Paskah Yahudi, ya. Orang-orang memiliki berbagai harapan tentang Mesias itu, ya. Dan ada yang menunggu misalnya Mesias Daud, ya seorang raja yang perkasa, ada yang bilang Mesias imam pemimpin agama, anak manusia atau surgawi yang akan datang dengan kuasa, atau hamba yang menderita, ya. Kurang lebih seperti itu yang diharapkan oleh bangsa Yahudi saat itu. Itu latar historisnya, sejarah politis dan religiusitasnya mereka. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri itu berasal dari keluarga imam, ya. Ada suku imam, suku Lewi, ya.
Ada 12 suku bangsa Israel dan Yohanes itu berasal dari ya suku Imam Lewi tadi ya. Mereka tidak diberikan hak atas tanah atau wilayah. Mereka hanya sebagai imam ya. Mereka hidup dari persembahan dan sebagainya. Ya, ayahnya kita tahu adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Itu salah satu kelompok imam yang bertugas di Bait Allah. Dan ibu Yohanes adalah Elizabeth, saudara Maria. Namun, Bapak Ibu, Yohanes memilih jalan pelayanan di padang gurun. Dia tidak menjadi imam. Ya, biasanya warisan itu diturunkan kepada anak. Ya, karena itu mereka adalah keturunan imam, keturunan dari suku Levi, maka eh, statusnya sebagai anak ya, yang mewariskan itu status dari ayahnya, mestinya Yohanes itu harus di Bait Allah. Namun, apa yang terjadi? Yohanes memilih jalan pelayanan di padang gurun. Ia hidup sangat sederhana, seperti yang kita sudah tahu ya, mirip dengan Nabi Elia di masa itu. Ia menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi yang meneruskan tradisi kenabian Elia. Nah, pesan utama Yohanes itu adalah pertobatan ya. Ini adalah ajakan radikal untuk sungguh-sungguh berbalik dari dosa dan kembali kepada Allah dengan penekanan kuat pada ajaran tentang akhir zaman. Yohanes juga punya beberapa kesamaan dengan komunitas Qumran ya. Bapak Ibu yang pernah ke ziarah ke ke Israel itu pasti tahu tentang apa itu komunitas Qumran. Ya, kehidupan mereka tuh hampir sama. Ya, yang juga menekankan ritual pembersihan dan ajaran akhir zaman. Namun, bedanya adalah Yohanes memilih untuk melayani secara terbuka kepada banyak orang yang berbeda dengan komunitas Qumran yang lebih tertutup. Nah, menariknya Bapak Ibu, Yohanes tidak langsung tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dari bacaan Injil tadi itu sebenarnya Yohanes itu belum mengenal Yesus. Dia baru mengatakan, lihatlah anak domba Allah karena ada nubuat. Jika engkau mendengar suara langit terbuka lalu burung merpati itu ada di sana, maka eh, itulah dia. Jadi ketika Yohanes mengatakan, inilah anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, itu sebenarnya bukan dari gerakan batin ya, tetapi adalah wahyu. Jadi Yohanes itu adalah mulut Allah, ya, orang yang dipakai oleh Allah, yang dipinjam mulutnya untuk mengatakan, inilah anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah. Gerakan Yohanes yang besar itu membuat para pemimpin dia kembali ke apa yang dilakukan oleh Yohanes. Dia dilihat sebagai orang yang melakukan gerakan atau manuver yang kemudian disalah tafsir sebagai manuver politis. Ya, karena itu banyak orang khawatir ya, pemimpin agama dan pemimpin politik waktu itu khawatir. Kita tahu akhirnya Yohanes dipenjara dan kemudian dipenggal kepalanya. Tetapi akhirnya kekhawatiran itu menyebabkan Yohanes ditangkap dan dihukum mati. Ya, itu latar historis dan siapa sih Yohanes Pembaptis itu. Sekarang kita masuk ke eksegese ya. Eksegese ayat per ayat. Ini tidak banyak, hanya 6 ayat kayaknya. Kita mulai dari ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, eh ntar saya tunjukkan. Iya, baik Bapak Ibu, pada ayat 29 ini ya, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus mendekat, ya, dia melihat, ia menyatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi pernyataan ini menghubungkan Yesus dengan anak domba Paskah yang ada hubungan dengan dari Keluaran bab 12. Ya. Jadi ini bukan bukan suatu kalimat yang baru, tetapi merupakan pernyataan yang sudah terungkap dalam kitab Keluaran. Ya, anak domba Allah, anak domba Paskah. Ya, jadi ini ada hubungan. Jadi anak domba Allah dihubungkan dengan anak domba Paskah. Ya, anak domba Paskah itu adalah mengingat pembebasan bangsa Israel, mengingat pada malam hari orang-orang Israel harus mengoles darah anak domba di eh, pintu rumah supaya mereka bebas dari apa istilahnya malaikat yang membasmi, membunuh orang-orang Mesir.
Jadi mereka dibebaskan karena darah anak domba itu. Nah, anak domba ini yang dulu disembeli sekarang digantikan oleh Yesus sendiri. Ya, jadi sengaja ada kesamaan dan teologinya menghubungkan dua hal yang terpisah zaman, tetapi tujuannya jelas bahwa yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis itu bukan domba yang sesungguhnya, tapi adalah Yesus sendiri. Ya. Lebih dalam lagi ini mengacu pada hamba yang menderita dalam Yesaya bab 53 ayat 7 yang seperti domba dibawa ke pembantaian, ya. Kata menghapus dalam kalimat tadi dalam bahasa Yunani adalah airo yang berarti mengangkat, menanggung dan menghilangkan. Ya. Jadi bukan sekadar menutupi dosa tetapi menghapusnya dari akar. Jadi Yesus datang untuk menggenapi seluruh sistem korban perjanjian lama, membawa perdamaian yang sempurna dan final. Jadi dia mengangkat seluruh akarnya seperti pohon yang tidak bisa hanya ditebang dari dahannya atau rantingnya. Dia diambil dari akar. Jadi seluruh tatanan perjanjian lama itu dan konsep teologisnya relasi manusia dengan Tuhan itu, konsep keselamatan itu sudah tergantikan dengan adanya anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Jadi ada hukum lama diganti dengan hukum yang baru. Nah, lihatlah di sini itu menjadi kata kunci. Dia adalah kata yang menghentikan waktu, ya. Dalam bahasa aslinya, ini bukan ajakan santai untuk sekilas melihat, ya, seperti kita melihat sesuatu yang terlintas, ya, tidak, melainkan perintah yang mendesak. Jadi perintah yang mendesak. Artinya apa? Orang harus berhenti. Itu seperti kita sedang menunjukkan sesuatu yang sangat penting, bukan sesuatu yang tiba-tiba melintas, tapi kita menghentikan aktivitas kita lalu mengajak orang, coba lihat, 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 lihat. Ya, jadi orang diminta untuk berhenti, kemudian memusatkan seluruh perhatiannya, kemudian menatap dengan mata yang baru. Jadi melihat di sini tidak lagi melihat domba sembelihan bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, tetapi yang dilihat sekarang itu adalah Yesus yang sekarang hadir menjadi manusia dan tinggal di antara mereka yang pada saat itu berdiri bersama dengan mereka datang untuk minta dibaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu kita menafsirkan kata lihatlah itu seperti sebuah adegan di mana Yohanes Pembaptis menghentikan seluruh aktivitas dia karena pada saat itu banyak orang datang untuk mendengarkan dia, untuk minta dibaptis dan sebagainya. Nah, kata lihat di sini itu artinya bahwa Yohanes menghentikan semua aktivitas itu dan mengajak semua orang untuk melihat. Yang dilihat itu adalah Yesus yang adalah anak domba Allah. Jadi kata dilihat di sini mengandung arti sangat teologis dan arti yang sangat spiritual. Seluruh kesibukan, keasikan yang lain-lain di luar Tuhan itu diabaikan dan orang diajak untuk lihat. Itu Yesus, itu anak domba Allah. Jadi orang harus berhenti memusatkan perhatian dan menatap Yesus. Karena apa? Karena Yohanes tidak berkata, dengarkan tentang atau pikirkan tentang, lihatlah, tetapi lihatlah. Jadi eh, dengarlah tentang Yesus. Jadi kalau tentang Yesus, kalau ini dipakai maka Yesus tidak perlu ada di situ. Yesus cukup dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis. Atau pikirkan tentang Yesus. Berarti Yesus tidak perlu hadir di situ. Dan tidak perlu memberikan perhatian penuh kepada Yesus atau menghentikan seluruh aktivitas. Karena orang diminta untuk memikirkan saja. Tetapi ini lebih kepada ya berhenti, pusatkan seluruh perhatianmu, tatap melihat Yesus. Ya. Jadi ini sebuah undangan untuk perjumpaan langsung, bukan sekedar informasi ya. Jadi yang berikutnya kata menghapus itu membawa kita lebih dalam lagi ya. Jadi lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Poin yang kedua adalah menghapus. Yesus tidak datang dengan menghapus dan meninggalkan bekas. Ya, coba kita lihat pada zaman dulu biasanya guru-guru mengajar kita dengan kapur tulis ya.
sesudah menulis, kalau murid-muridnya sudah menyalin, menghafal, atau kemudian sudah memahami, kemudian tulisan itu dihapus. Tapi setiap hapusan-hapusan itu ada bekasnya, ada bekasnya. Dan menghapus di sini itu tidak sama dalam konsep yang saya contohkan tadi. Yesus tidak datang dengan menghapus yang meninggalkan bekas, melainkan dengan kuasa yang mengangkat dosa dari akarnya, menanggungnya di pundaknya sendiri dan membawanya pergi sejauh timur dari barat. Dosa tidak disembunyikan atau ditunda, semuanya dia hapuskan. Nah, itu. Jadi ayat yang pertama dari perikop ini itu ayat 29 itu memiliki dua konsep. Pertama, lihatlah, dan yang kedua menghapus, ya. Sekarang ayat yang ke-30. Inilah dia yang tentangnya aku berkata, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes melanjutkan kesaksian dengan sebuah paradoks yang mengejutkan. Yesus datang sesudah dia secara kronologis. Jadi Yesus lahir 6 bulan setelah Yohanes. Tetapi mendahului dia dalam keberadaan dan kedudukan. Jadi Yohanes itu datang lebih dulu di dunia. Sesudah itu baru Yesus. Tetapi dikatakan, ya, Yesus mendahului dia. Dalam hal apa? Dalam keberadaan dan kedudukan hakikatnya. Karena sebelum ada dunia, Yesus sudah ada. Dia adalah firman. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi sebelum Yohanes menjadi manusia dikandung oleh Elizabeth, Yesus sudah ada. Karena pada hakikatnya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dia itu adalah omnipresence. Ya. Frasa Yunani emprosten mogegonen menunjukkan keunggulan dan prioritas ilahi. Ya, ia didukung oleh Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan bahwa firman itu sudah ada sejak semula bersama Allah. Ya, itu ditegaskan dalam Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 3. Dan Kolose bab 1 ayat 17. Jadi kalau Yohanes bilang dia sudah ada sebelum aku ada, saya ada untuk mendahului dia, itu dua konsep yang berbeda. Konsep yang pertama itu Yesus sebagai Allah, dan konsep yang kedua itu Yesus sebagai manusia. Yang kelahirannya itu ya sesudah Yohanes Pembaptis. Tapi sebagai Allah, dia ada pada awal mulanya. Iya. Dalam Kolose bab 1 ayat 17 menegaskan bahwa Kristus ada sebelum segala sesuatu. Yohanes Pembaptis dengan rendah hati mengakui bahwa Yesus bukan hanya lebih besar, ya, tetapi secara hakikatnya itu berbeda. Dia adalah Allah yang kekal. Jadi paradoks waktu ini membuka misteri yang menggetarkan. Yesus bukan produk dari garis waktu sejarah, ya, melainkan arsitek dari waktu itu sendiri. Dia adalah waktu itu sendiri, ya. Telah mendahului aku dan telah ada sebelum aku. Ini bukan soal urutan kelahiran, melainkan penegasan bahwa prioritasnya adalah prioritas hakikat, bukan waktu, ya. Jadi bukan waktu. Jadi kalau Yohanes bilang ada sebelum aku, sesudah aku, itu bukan soal waktunya, kronologisnya, ya, tetapi soal hakikatnya. Dia adalah firman yang sudah ada, sumber dari segala yang ada. Jadi keunggulannya bukan tentang esensi, bukan tentang waktu. Ia menyingkapkan keagungan Kristus sebagai pencipta yang menjadi penebus di dalam waktu, ya, waktunya manusia. Yang ilahi menjadi manusia, tetapi tidak terikat oleh waktu, ya, seperti itu. Itu konsep-konsep teologis. Berikutnya ayat 31. Aku sendiri tidak mengenal dia, tetapi supaya ia dinyatakan kepada Israel. Karena itu aku datang membaptis dengan air. Ya, jadi kata Yohanes tidak mengenal dia. Ya, Yohanes mengakui aku sendiri tidak mengenal dia. Itu bukan berarti ia tidak kenal Yesus secara pribadi. Ingat Bapak Ibu, ya, Yesus dengan Yohanes itu adalah sepupuan. Ya, tidak mungkin mereka tidak saling mengenal. Tetapi kalau Yohanes tadi, perikop tadi mengatakan aku sendiri tidak mengenal dia, itu dalam konsep pengenalan manusia Yohanes itu terhadap Yesus sebagai Allah. Jadi konsepnya itu, ya.
Yohanes mengaku, aku sendiri tidak mengenal dia, bukan berarti ia tidak kenal Yesus secara pribadi. Ya, mereka adalah kerabat atau sepupuan, tetapi ia tidak mengenal Yesus sebagai Mesias. Ya, jadi dia tidak mengenal Yesus sebagai Mesias sampai Allah menyatakannya. Nah, tadi saya sudah singgung. Kenapa Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah, karena saat itulah Allah menyatakan. Sekarang waktunya engkau harus mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi Allah memakai mulutnya Yohanes Pembaptis. Ya, jadi misi Yohanes seperti yang dinubuatkan dalam Yesaya 40 ayat 3 adalah untuk menyatakan, ya. Jadi misinya adalah untuk menyatakan, ya, yang dalam bahasa Yunaninya artinya panero, yang artinya membuat terlihat. Yaitu tugas misi Yohanes supaya terlihat. Lihatlah anak domba Allah. Nah, eh, ini kata kunci. Ya, nanti kalau kita refleksikan pesannya jelas sekali. Semua kita itu dipanggil untuk menyatakan, membuat Yesus itu terlihat. Lihatlah, lihatlah Yesus, lihatlah anak domba Allah. Ini tugasnya kita semua. Ya, kenapa? Ya, Yesus itu tersembunyi. Ya, Yesus itu tersembunyi bagi orang-orang yang belum mengenal. Maka tugas kita adalah mengungkapkan yang tersembunyi itu supaya dilihat. Ya. Baptisan air yang dilakukan Yohanes berfungsi sebagai persiapan, ya, tindakan eksternal yang membersihkan permukaan hati, mengarahkan pandang Israel kepada realitas rohani yang lebih dalam. Jadi ini menunjukkan bahwa pengenalan akan Mesias adalah inisiatif ilahi, bukan hasil dari kebijaksanaan manusia. Jadi ini kita harus garis bawahi, ya. Pengenalan akan Mesias itu bukan, ya, kebijaksanaan manusia. Jadi sepintar-pintarnya manusia dia tidak bisa menyatakan Allah itu sekarang ada. Ya, keberadaan Allah itu di dunia atau di akhirat itu dinyatakan oleh keilahinya sendiri. Manusia tidak bisa mengatakan Allah ini tidak ada, Allah itu ada. Karena keterbatasan hakikat manusia. Di sini kita belajar bahwa hak untuk menyatakan itu adalah haknya Allah yang kemudian diberikan. Kita hanya sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengatakan, ya, Allah, lihatlah anak domba Allah. Maka tidak ada klaim, tidak ada klaim satu agama pun, bahkan pemimpin agama manapun tidak bisa mengklaim bahwa Allah itu hanya miliknya dia. Dia dia hanya dia saja yang mengenal Allah. Kenapa? Pengenalan akan Allah itu bukan milik kebijaksanaan manusia, tetapi rahmat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Yohanes Pembaptis saja itu dia tidak dikatakan belum mengenal Kristus sebagai Mesias. Baru ketika Tuhan menyatakan itu kepadanya, baru dia mengatakan kepada orang lain, lihatlah anak domba Allah. Jadi ini hati-hati untuk kita semua untuk tidak mengklaim, ya. Apapun yang kita katakan tidak atas nama Allah. Kadang-kadang kita mengatakan atas nama Allah. Saya mengatakan ini sesat. Nah, itu bahaya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya. Aku sendiri tidak mengenal dia adalah pengakuan yang mengejutkan dari kerabat dekat Yesus. Karena dia sepupuan. Tapi ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Pengenalan sejati akan Mesias bukanlah hasil, ya. Jadi ingat baik-baik, bukanlah hasil dari hubungan darah atau kebijaksanaan manusia, melainkan wahyu ilahi. Karena itu mungkin kita lebih mempersempit. Pengenalan akan Allah itu bukan miliknya para romo, bukan miliknya paus, bukan miliknya Bapak Uskup dan lain sebagainya. Milik Allah sendiri. Allah menyatakan kepada siapa, itulah prerogatifnya Allah. Ya. Kita hanya dipakai oleh Allah. Karena itu, misi Yohanes adalah untuk menyatakan Yesus melalui baptisan air yang berfungsi sebagai jembatan atau tindakan persiapan eksternal yang membersihkan permukaan hati dan lain sebagainya. Ya, baik. Yang berikutnya ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32, ya. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ya, baik.
Saya mau mengatakan begini, Bapak Ibu. Yohanes memberi kesaksian mata yang sangat penting, yaitu ia telah melihat Roh Kudus turun, ya, seperti merpati dan tinggal di atas Yesus. Simbol merpati mengandung makna kemunian dan kedamaian, menggenapi nubuatan Yesaya bab 11 ayat 2 dan bab 42 ayat 1 tentang roh yang hinggap pada Mesias. Nah, kata tinggal ini sangat penting, Bapak Ibu. Itu menunjukkan kehadiran Roh Kudus yang permanen pada Yesus. Bukan hinggap, ya, beda dengan hinggap. Kalau hinggap itu seperti burung yang tiba-tiba dia loncat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Itu hinggap. Tapi ini tinggal. Ya. Jadi kata ini sangat penting menunjukkan kehadiran kudus yang permanen. Permanen itu artinya sekali datang tinggal untuk selama-lamanya. Dia permanen. Dia tidak lagi lompat sana lompat sini seperti manusia kadang-kadang berbahasa roh tiba-tiba kemudian berbahasa manusia kembali. Nah, itu hinggap. Bisa manusia bisa tersesat, manusia bisa berjalan sesuai dengan benar. Dan untuk sampai kepada kebenaran orang harus discernment. Artinya apa? Roh Kudus itu tidak permanen. Butuh keterbukaan hati dan lain sebagainya dalam diri manusia untuk ya dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi Yesus berbeda. Jadi jangan sampai hinggap tinggal. Roh Kudus tinggal itu sama dengan Roh Kudus yang mencurahkan dirinya kepada murid-murid dan lain sebagainya. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan tentang keputraan, Tritunggal. Ya, Allah di dalam Roh Kudus di dalam Allah. Allah di dalam Putra, Putra di dalam Bapa, dan seterusnya. Konsepnya itu satu kesatuan. Jadi kata tinggal itu menunjukkan tentang kesatuan, bukan kunjungan sementara. Jadi ini menandai awal pelayanan mesianik Yesus dan merupakan wahyu Tritunggal yang jelas. Bapa mengutus, Roh turun, Anak dinyatakan. Nah, aku telah melihat di sini bukan sekadar mendengar atau menduga, ya, hati-hati. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, aku telah melihat. Nah, ini bukan sekadar mendengar, Yohanes mendengar atau menduga-duga, tetapi menyaksikan dengan mata sendiri kebenaran yang tak terbantahkan. Penglihatan Roh Kudus yang turun seperti merpati adalah harmoni antara kelemah lembutan dan kuasa, keilahian yang tak terbatas menjelma dalam bentuk yang dapat dikenali. Namun inti dari kesaksian ini ada pada kata tinggal. Sekali lagi, ada pada kata tinggal. Roh tidak sekadar mendarat sejenak lalu pergi, melainkan berdiam secara permanen. Ini bukan kunjungan tetapi kediaman. Penanda bahwa Yesus adalah Mesias yang sepenuhnya diurapi dengan kelengkapan ilahi yang tak terputus. Pernyataan bahwa dia adalah Immanuel, Allah beserta kita secara kekal. Baik, Bapak Ibu, sebentar lagi hampir selesai. Ayat yang ke-33. Tinggal 2 ayat lagi. Ayat 33 ini dikatakan, aku sendiri tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, dialah yang mengatakan kepadaku. Jika engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, nah, Yohanes, Bapak Ibu, menjelaskan bagaimana ia mengenali Yesus. Bagaimana dia mengenal Yesus? Iya, karena Allah memberikan tanda khusus kepadanya. Jadi Allah lah yang memberikan tanda khusus kepadanya, yaitu melihat roh turun, ya. Melihat roh turun dan tinggal pada seseorang. Jadi ini menunjukkan indera yang peka terhadap sesuatu yang terjadi. Keilahian yang terjadi dalam hidup. Melihat roh turun dan tinggal pada seseorang. Jadi butuh kepekaan, ya, kepekaan pribadi untuk melihat bahwa roh itu turun dan tinggal pada seseorang. Hanya dengan itu Yohanes Pembaptis kemudian bisa mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Kalau tidak itu berarti itu karya setan. Karena setan pun bisa membisikkan sesuatu kepada Yohanes Pembaptis.
dan bisa mengarahkan bukan kepada Yesus, tapi kepada tokoh yang lain. Tetapi ini adalah tanda yang diperlihatkan oleh Tuhan sendiri, Bapa dan Roh Kudus sendiri, untuk membisikkan, memperlihatkan itu kepada Yohanes, supaya Yohanes dengan kekuatan roh yang sama mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi tidak salah. Ya, Yohanes mengontraskan baptisan airnya yang hanya bersifat simbolis dengan membaptis dengan Roh Kudus yang akan diberikan Yesus, yang bersifat internal, transformatif. Ini adalah penggenapan janji pencurahan roh dalam Yoel bab 2 ayat 28 sampai 29 dan Yesekiel bab 36 ayat 25 sampai 27 menyatakan bahwa Yesus sebagai pemberi Roh Kudus dan penggenap perjanjian baru. Baptisan roh bukan sekadar ritual eksternal seperti Yohanes lakukan, tetapi penjenuhan total dalam kehadiran dan kuasa Allah yang mengubah hati dari dalam. Jadi Bapak Ibu sekali lagi Yohanes menegaskan, aku sendiri tidak mengenal dia. Itu pengakuan yang menekankan bahwa imannya bukan hasil spekulasi, ya, hasil refleksi, hasil belajar dan sebagainya, melainkan adalah ketaatan pada instruksi ilahi. Hanya melalui instruksi ilahi dia kemudian bisa mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Jadi Allah memberikan tanda yang pasti, yaitu jika roh turun dan tinggal pada satu orang, itu akan menjadi tanda Mesias. Jadi kalau roh turun tinggal dalam diri seseorang itu, itulah dia, itu adalah Mesias. Dan tepat apa yang terjadi. Ini adalah titik balik dari ritual, ya, ritual saja menuju roh, ya. Baptisan air Yohanes adalah persiapan eksternal, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu tinggal dalam Yesus. Dia berdiam dan tinggal dalam Yesus. Maka ketika Yesus membaptis orang, baptisan itu bukan baptisan seperti Yohanes, tapi baptisan air dan roh. Kenapa? Ya, Romo, suaranya hilang, Romo. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sepertinya jaringan di Romo Karol ada sedikit gangguan. Kita bisa tunggu sebentar. Apabila ada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau menyampaikan pertanyaan berdasarkan apa yang sudah disampaikan, dapat diketik di kolom komentar dan dikirimkan kepada Carmelite Center Jakarta di akun Carmelite Center Jakarta. Kiranya tadi pembahasan sudah hampir di penghujung, tapi karena ada problem koneksi, halo. ya baik silakan Romo Karol. Tadi sudah terputus di mana ya? Kalau saya tiba-tiba di ini kan. Baptis air dan roh tadi Romo. Ayat yang terakhir ya, Bagian 34 ya. ya, Oke, baik. Sorry, saya terpental. Ayat 34 ya. Ini klimaksnya, aku telah melihat dan bersaksi. Ia ini adalah anak Allah. Jadi yang digunakan frasenya adalah anak Allah. Ya, adalah pernyataan tentang hakikat ilahi Yesus dan hubungan uniknya dengan Bapa. Yang bergema dari Mazmur 2 ayat 7. Kata bersaksi berarti memberikan kesaksian mata yang penuh keyakinan dan dasar hukum, bahkan dengan risiko nyawa. Ia menegaskan keilahian penuh penuh ya tentang Kristus sebagai dasar iman Kristiani. Jadi dua kata kerja yang sangat kuat dalam dari ayat yang terakhir ini adalah aku telah melihat, melihat, dan yang kedua adalah bersaksi. Ini mengikat pengalaman pribadi Yohanes dengan pernyataan publik yang berani. Ia bukan sekadar pendapat tentang fakta yang disaksikan atau diproklamasikan dengan keyakinan penuh, bahkan menghadapi potensi bahaya. Jadi ini klimaksnya. Ia ini adalah anak Allah. Ya, baik Bapak Ibu. Sekarang terakhir pesannya apa untuk kita? Ya, pesannya adalah begini.
Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana kita adalah generasi yang paling jenuh, ya, secara visual, di mana-mana kita melihat segala sesuatu, pemandangan, segala sesuatu, kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Ada miliaran gambar setiap hari, ada guliran tak berujung, ada konten yang tanpa henti, ada scroll dari layar satu ke layar yang lain. Banyak sekali yang kita lihat. Tetapi Bapak Ibu, kita justru buta secara rohani. Kita melihat segala sesuatu namun tidak sungguh-sungguh melihat apapun. Ya, jadi bobot kualitas melihat ini itu yang harus kita refleksikan. Kita tangkap pesannya apa? Seruan lihatlah dari Yohanes bukanlah saran lembut, ya, melainkan pekikan, ya, teriakan profetik ke dalam mati rasa kita. Ya, ketika misalnya orang lewat kita hanya melihat tapi tidak memperhatikan. Ya, kita telah menjadi ahli dalam memandang tanpa memahami, mengonsumsi tanpa mengalami. Tragedinya bukan karena kita tidak tahu tentang Yesus, kita memiliki lebih banyak Alkitab. Ya, orang baca renungan setiap pagi dapat kiriman-kiriman, renungan-renungan dan lain sebagainya. Ada khotbah, ada konten-konten Kristen ya daripada generasi manapun, dari semua usia. Orang berlomba-lomba untuk menampilkan wajah Yesus itu melalui gambar-gambar, melalui seruan-seruan. Tetapi Bapak Ibu, karena kita tidak pernah sungguh-sungguh memandangnya, maka apa yang terjadi? Bobot melihat itu tidak sama artinya dengan memandang secara spiritual. Kita keliru mengira informasi adalah transformasi. Ya, kita keliru bahwa semakin banyak informasi tentang Yesus itu kita semakin kehidupan kita semakin lebih mapan, lebih maju, lebih berkembang. Ya, itu salah. Karena apa? Teologi itu adalah perjumpaan. Ya, bukan sesuatu yang masuk di otak, ya. Jari Yohanes itu menunjuk, ya, dia menunjuk Yesus, bukan menunjuk pada doktrin, bukan menunjuk pada ayat, bukan menunjuk pada renungan, bukan menunjuk pada apa yang kita dapatkan dari sosial media atau permenungan kita. Tetapi, ya, Yohanes menunjuk pada sosok, bukan pada doktrin, bukan pada Taurat, bukan pada kitab suci, tetapi pada sosok, pada Yesus pribadi. Lihatlah anak domba Allah. Dia menunjuk Yesus. Nah, pernyataan bukan apa yang kamu tahu tentang Yesus itu yang penting, tetapi yang penting di sini itu adalah sudahkah kamu berhenti cukup lama, ya? Sudahkah kamu berhenti cukup lama untuk melihat Yesus? Nah, di sini, di era turisme spiritual, jadi kita ini petualang spiritual. Dari satu tempat ke tempat lain, dari gua yang satu ke gua yang lain, kita kemudian berziarah kemana-mana. Kita hanya sampai sana berdoa dan lain sebagainya. Oke lah. Tetapi satu bobot yang perlu kita kejari itu adalah bagaimana kualitas melihat. Bukan melihat sesuatu yang lain, tapi melihat sosok. Nah, ini artinya apa? Kita orang Karmel, kami mengajak Anda untuk berkontemplasi. Berkontemplasi itu artinya memandang Allah, melihat Allah. Ya, maka sosoknya ini harus benar-benar kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Berikutnya, Yohanes bersaksi bahwa Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Namun, ya, Yohanes sendiri mengatakan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Namun Bapak Ibu, kalau kita mengkaji, melihat, mengevaluasi kehidupan menggereja kita, ya, seringkali kita beroperasi seperti baptisan air Yohanes saja. Hanya ritual saja. Kita masuk ke gereja, kita ambil air, kita tanda salib. Ya, itu ritual eksternal, bukan program peningkatan moral atau spiritualitas daya berbalut bahasa Kristen. Ya, kita hanya bergerak di bagian eksternal. Kita memiliki baptisan tanpa api, agama tanpa kuasa yang sering terjadi sekarang, bentuk tanpa substansi. Padahal Yesus menjanjikan sesuatu yang radikal berbeda, baptisan Roh Kudus, yang artinya apa? Ada revolusi internal, ada invasi ilahi, ada transformasi supernatural. Artinya apa?
Orang harus bergerak keluar dari dalam, membersihkan dari dalam untuk kemudian ya dinyatakan kepada orang lain. Pribadi yang istilahnya dibaptis oleh Roh itu pribadi yang mampu menunjuk kepada orang lain. Lihatlah anak domba Allah. Namun, Bapak Ibu, kita kita telah mendomestikasi. Itu istilah yang artinya kita memasukkan Roh Kudus itu hanya pada ruang tertentu saja, ya, alias mereduksinya menjadi doktrin saja, atau ajaran saja, atau renungan saja, yang membuat kita aman, membuat kita terkendali. Kita hanya merefleksikan apa sih peran Roh Kudus, tanpa harus memberi ruang pada diri kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dan bersama dengan Roh Kudus kita menyatakan, lihatlah anak domba Allah. Itu berarti nanti jatuhnya ke sini. Kita beribadah tetapi tetap tidak berubah. Kita menyanyikan pujian Roh Kudus tetapi hidup dalam kekuatan sendiri. Kita mengaku dipenuhi Roh Kudus tetapi hidup kita tidak menunjukkan bukti kuasanya. Dunia tidak menunggu argumen yang lebih baik atau orang Kristen yang lebih ramah. Ia menunggu untuk melihat realitas Kristus yang bangkit, didemonstrasikan melalui hidup yang diberdayakan oleh Roh. Jadi pernyataan ini menghantui kita, ya, menantang kita. Apakah kesaksian kita hidup, ya, dan hidup kita itu dikuasai oleh Roh atau sekedar orang religius yang menjalani gerakan-gerakan. Itu refleksi sebagai pesan yang terakhir dari eh, tahap meditasio kita. Saya kembalikan ke Romo Kris. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Romo Karol atas pembahasan dan bimbingan yang Romo Karol berikan kepada kami semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apabila ada pertanyaan atau kebingungan berdasarkan pembahasan dan permenungan yang sudah saudara-saudari lakukan, mungkin dapat membuka mic untuk mengajukan langsung pertanyaan atau menyampaikan lewat kolom chat. Nggak ada nih. Baik, kalau memang tidak ada, Terlalu panjang kali. uh, Oh, ini ada pertanyaan, Romo Kris. ya, Ini dari siapa ini? Saya coba lihat di chatnya. Oh, tadi ada kok tiba hilang. Gimana melihatnya? Search chat reverse. Ah, belum ada pertanyaan yang masuk di ada saya. sini. Oh ya, sudah. Tanyanya saya Baik. bacakan ya, Romo. Hmm. Saya hanya ingin tanya sama Romo, yaitu apakah roh itu sampai sekarang masih juga turun dalam diri kita ini? Ya, kita sudah dibaptis oleh roh dan diharapkan roh itu tetap permanen tinggal diri kita. Tapi ingat Bapak Ibu, keilahian Yesus berbeda dengan kita manusia. Ya, Yesus itu dikatakan, ya dalam Yesus ada roh, dalam Yesus itu ada Bapa, Tritunggal. Jadi permanen. Sedangkan manusia itu suatu waktu bisa dikuasai oleh roh yang jahat. Jadi tergantung dari pilihan sikapnya. Sebagaimana dia bisa mengatakan tidak kepada sesuatu yang jahat. Jadi roh itu ada dalam diri setiap manusia. Tergantung dari bagaimana manusia membuka hati terhadap kuasa dan kerja roh. Karena manusia itu ada roh dan ada daging. Roh itu kuat, daging itu lemah. Itu mengatakan peristiwa di mana manusia bisa jatuh meskipun roh itu kuat, roh itu ada. Kenapa? Manusia bebas untuk menentukan mengambil keputusan. Demikian jawabannya. Jadi kalau manusia jatuh itu tidak pertanda bahwa roh itu tidak ada. Roh itu tetap ada, hanya manusia memiliki pilihan yang lain. Baik, itu jawabannya. Baik, Romo, dari saya pribadi. Ya, Sejauh mana Roh Kudus dapat mengintervensi keputusan bebas manusia dalam arti sebagai upaya untuk menyelamatkan manusia, sebab manusia kerap kali tidak bijaksana dalam menggunakan kehendak bebasnya. iya, baik. Eh, saya tentu harus mengutip ya dokumen-dokumen penting, tapi sejauh yang saya pelajari tentang peran Roh Kudus dalam diri manusia itu adalah untuk menuntun, menerangi, memberi kuasa untuk menolak setan dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya, ketika Yesus bersaksi menyatakan dirinya sebagai anak Allah, Yesus berhadapan dengan orang yang menolak dan juga ada orang yang menerimanya. Jadi karya keselamatan tentu didasarkan pada keputusan pilihan selamat atau tidak. Ya.
Roh Kudus itu tetap bekerja dalam diri semua orang. Ya, dia tetap bekerja. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan tidak mau selamat, bukan pertanda Roh Kudus tidak ada. Ya, karena pilihan bebas manusia. Kalau pertanyaannya sejauh mana intervensi Roh Kudus yang membuat manusia meskipun milik kebebasan, tapi bagaimana mempengaruhi manusia untuk dengan kebebasan tidak memilih yang jahat atau memilih tidak selamat. Tetap saja bahwa pilihan bebas itu memang menjadi hak ya manusia, ya. Tidak bisa diintervensi manapun karena kita tidak menjadi malaikat. Dalam tubuh manusia itu ada roh dan ada jasmaninya. Maka ketika Roh Kudus itu mengambil alih peran dalam diri manusia, sebenarnya dia tidak menghargai inkarnasi itu sendiri, ya, aspek kemanusiaan dalam diri manusia. Dia tidak menghargai ciptaannya, ya, seperti itu. Itu yang saya Apakah saya dapat ketahui. ya, apakah dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus bekerja itu juga bergantung kepada kesediaan manusia untuk menanggapi rahmat yang terus dicurahkan? Sehingga keselamatan adalah soal jawaban manusia yang menanggapi tawaran keselamatan itu sendiri. Sebab Roh Kudus sendiri akan terus berkarya, akan terus mencurahkan rahmat yang diperlukan manusia, tetapi apabila manusia tidak menanggapi dengan bijaksana, maka manusia sendirilah yang mencelakakan dirinya. Iya, baik. Jadi itu. Jadi keselamatan itu adalah tanggapan manusia. Ya, keselamatan itu diberikan kepada manusia, tetapi ya keselamatan itu akhirnya diberikan kepada bangsa yang lain karena memang pada awal awal mula itu Yesus diutus ke tengah bangsanya sendiri. Tapi karena ketegaran hati mereka, penolakan mereka, maka keselamatan diberikan kepada semua orang. Apa artinya ini? Bahwa Roh Kudus ya tetap bekerja dalam diri setiap orang, tetapi dia akan menghargai setiap keputusan. Jadi orang menjadi selamat atau tidak selamat itu bukan hanya Tuhan ya, bukan hanya kerjanya Tuhan, tapi bagaimana manusia bekerja sama dengan Tuhan. Gracia cooperans. Ya, supaya Ya, apa ini? Ketika manusia selamat, dia tidak hanya mengatakan, itu karya Tuhan saja, tanpa ada tuntutan moral dalam diri manusia itu. Ya, tidak ada manusia yang selamat tanpa ada suatu tuntutan moral. Mengapa Tuhan Allah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa? Kenapa? Untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada manusia untuk menunjukkan moralitasnya di hadapan Tuhan sebagai umat pilihan. Jadi dia diberikan tawaran keselamatan, tapi dia juga diberikan suatu tuntutan moral. Ketika manusia tidak menghargai dan tidak menghayati, melaksanakan dalam kesetiaan, menghayati tuntutan moral itu, maka dia masuk dalam suatu eh, wilayah yang mana dia tidak mau selamat. Terang itu datang, tapi ya, setiap orang itu tidak mau menerima terang itu. Dia mau hidup dalam kegelapan. Maka kegelapan itu adalah milik orang yang memilih untuk tidak selamat. Demikian Romo Kris. hmm. Baik, terima kasih Romo. Nah, Ya. sekarang ada satu pertanyaan dari partisipan. Yohanes Pembaptis itu mengenali Yesus Kristus karena ada roh yang tinggal di atasnya, di atas Yesus. Kemudian, bagi kita, manusia pada umumnya, tentu kita tidak selalu bisa melihat hal-hal demikian untuk mengenali kehadiran Yesus. Nah, lalu bagaimana kita sendiri menyadari Roh Kudus yang membimbing kita untuk mengenal suara Tuhan di tengah segala adanya pilihan ataupun kebingungan-kebingungan di dunia ini? Sebab kita tahu bahwa setan sendiri itu juga bisa membuat sesuatu yang tampak baik, tapi sebenarnya menyesatkan. Ya. Begitu, Romo. Baik, jawabannya itu adalah apa yang tadi saya sampaikan ya. Poin penting di dalam refleksi kita dalam proses meditasi tadi itu adalah kata melihat. Melihat. Jadi ini melihat ini bukan hanya soal kita melihat secara kasat mata, tetapi lebih kepada ya mata iman untuk melihat. Jadi ini ajakan untuk bagaimana orang memiliki waktu berhenti sejenak. Jadi ketika Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah, seperti yang saya jelaskan tadi. Yohanes meminta mereka semua berhenti dari kesibukan
Untuk apa? Untuk melihat sosok yang ada di tengah mereka. Nah, jika semangat ini menjadi semangat spiritual dalam perjalanan perjalanan kita, maka orang yang melihat dengan mata iman adalah orang yang setiap hari dekat dengan sang kebenaran. Orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh penglihatan akan yang baik, dituntun yang baik, dituntun oleh sosok yang dilihat itu. Jadi ini kualitas melihat yang menunjukkan bahwa bagaimana latihan-latihan melihat itu sama dengan latihan berkontemplasi, latihan bermeditasi, latihan untuk aware, hadir saat ini dan di sini. Kalau makan, nikmati makan. Kalau sedang bercakap-cakap dengan orang, bercakap-cakaplah tanpa harus merasa terganggu dengan misalnya notifikasi dan lain sebagainya. Kalau berdoa, berdoalah sungguh-sungguh. Kalau bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Jadi ini adalah gerakan hati untuk intens, aware dengan apa yang sedang kita alami. Kenapa? Kalau kita mengkaji dan merenungkan lebih jauh, Allah itu omnipresence. Saat ini dan di sini jika kita menyadari, memandang dengan hati, dengan telinga iman kita, maka kita sesungguhnya memiliki suatu kesadaran bahwa saat ini Yesus ada bersama dengan saya, bersama dengan orang-orang sekitar saya, saat saya makan, saat saya tidur, dan sebagainya. Ini suatu kesadaran iman di mana orang tidak lagi membiarkan diri dikuasai oleh kuasa apapun. Semakin dekat, semakin rajin orang berdoa, dia semakin dekat dengan ya sang kebenaran. Itu sama dengan praktek untuk selalu memanasi diri kita. Seperti tungku api. Kayunya itu, diri kita ini harus terus dimasukkan ke tungku api supaya terbakar, tidak menjadi padam semangat kita. Jadi itu, seberapa besar kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, itu sangat bergantung dari bagaimana kualitas memandang, kualitas melihat. Demikian jawabannya. Baik, terima kasih Romo atas jawaban dari pertanyaan saudara kita. Nah, di kolom chat saya sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tapi silakan saudara Richard bisa langsung open mic untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, Romo, terima kasih atas kesempatan. Eh, ingin bertanya, Romo, di awal tadi Romo Karo sampaikan bahwa di dalam kita membaca Injil atau kita suci itu kita diharapkan untuk memahami konteksnya. Eh, tadi salah satunya konteksnya tentang konteks historinya ya. Romo Ya, sampaikan bahwa eh, bangsa Yahudi itu selama 400 tahun lamanya sejak Nabi Malaiki itu sampai hadirnya uh, Yohanes Pembaptis tadi itu tidak ada, belum ada atau tidak ada nabi yang muncul, dan Yohanes Pembaptis ini membaptis mereka untuk menyerukan atau seruan pertobatan. Nah, latar belakang tadi, mengapa dalam 400 tahun tadi, apa yang dilihat, apa yang diketahui oleh Yohanes dengan budaya atau kehidupan masyarakat Yahudi pada generasi-generasi sebelum beliau itu, sebenarnya apa sih kehidupan bangsa Israel dan Yahudi ketika itu, sehingga pada saat itu kok Yohanes harus membaptis supaya mereka bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan di luar sana yang mempersoalkan tentang Yesus. Dia kan putra Allah, dia kan Allah. Kenapa dia harus dibaptis? Itu dua pertanyaan itu tadi. Terima kasih. ya baik. Eh, baik, langsung jawab ya Romo Kris. Iya, silakan Romo. Baik, konteks historisnya adalah 400 tahun setelah Maliaki baru muncul Yohanes yang kemudian datang untuk merintis jalan bagi Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh Yohanes itu semuanya berdasarkan wahyu, ya, wahyu Allah. Jadi tujuannya jelas mempersiapkan, ya,
mempersiapkan. Jadi pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu berdasarkan apa yang menjadi tradisi Yahudi saat itu, membaptis, baptisan pertobatan, ya, baptisan pertobatan. Jika orang melakukan kesalahan, dibaptis. Jika orang melakukan, harus melakukan ritual penyucian. Jadi sebatas itu. Jadi diulang lagi penyucian setiap tahun diulang lagi. Jadi tidak permanen. Jadi tidak berkaitan dengan pembaptisan internal, ya, interior hati manusia, tapi lebih kepada ritual, ya. Karena itu dikatakan Yohanes hanya mempersiapkan. Jadi sentuhan-sentuhan Yohanes itulah hukum manusia, hukum adat, hukum Taurat. Tetapi Yesus yang adalah penggenapan hukum Taurat itu akan menyempurnakan pembaptisan yang sudah ya diberikan oleh Yohanes menurut tradisi Yahudi. Ya, seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya, eh, apa sih harapan-harapan orang Yahudi terhadap kedatangan Yohanes? Karena tentunya kehadiran Yohanes itu menjadi pertanda bahwa Allah datang menyelamatkan, membebaskan mereka. Hanya beda konsep, ya. Secara keyahudian, yaitu mereka mengharapkan Yohanes lah yang menjadi raja, yang menggantikan Raja Daud untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan, bangsa Romawi. Tapi itu salah. Maka sampai sekarang bangsa Yahudi masih menantikan Mesias yang sesuai dengan yang mereka pikirkan. Jadi itu konsep historisnya. Jadi Yohanes pun tidak bisa mentobatkan semua bangsa Israel untuk sampai kepada pemahaman bahwa yang dinantikan itu Mesias itu bukan dia dan Yesus yang adalah Mesias itu tidak sesuai dengan yang mereka konsepkan. Jadi kita berbeda teologi dengan mereka sejak zaman Yohanes Pembaptis. Seperti itu konteks historis dan politisnya. Lalu kemudian soal eh, apa sih makna dari peristiwa pembaptisan Tuhan? Masa Tuhan dibaptis oleh Yohanes? Itu berarti ya Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, dia manusia seperti biasa. Karena membaptis kepada Yohanes itu berarti pembaptisan pertobatan, itu berarti Yesus berdosa. Tidak, poinnya itu adalah tentang eh, inkarnasi, misteri inkarnasi. Yesus menjadi manusia, ya tinggal di antara kita. Prinsip di mana Yesus sungguh-sungguh menjadi manusia itu ditunjukkan dalam kisah pembaptisan ini. Masa orang Israel dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, orang Israel tunduk kepada aturan hukum Taurat, Yesus sendiri tidak. Padahal dia diutus ke tengah bangsa Israel, dia menjadi manusia dan tinggal bersama dengan bangsa Israel. Maka ajaran gereja yang mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh Allah harus juga kita mengerti dalam konsep ini. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kemanusiaannya itu digenapi dalam ritual-ritual yang dijalani oleh Yesus sendiri, termasuk dengan pembaptisan. Ya. Jadi ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi kealahan. Nah, di mana kita melihat dimensi kemanusiaan? Dimensi kemanusiaan itu dilihat dari bagaimana dia datang. Ya, dia datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Dimensi keilahiannya itu adalah apa yang dikatakan oleh Yohanes dan apa yang dilihat oleh Yohanes. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes mengatakan itu karena wahyu ilahi. Itulah unsur keilahian yang tidak bisa sama dengan kebanyakan orang yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yesus sama dengan mereka yang datang untuk minta dibaptis, tapi Yesus berbeda dalam keilahian. Semua hal ini, dua dimensi ini bisa kita tunjukkan dalam tidak hanya perikop ini saja, bisa dihubungkan dengan perikop-perikop yang lain. Misalnya tentang, aku ini adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dia bukan manusia, karena kalau manusia, kalau nabi biasa, dia hanya menunjuk, itu loh jalannya. Kamu harus mengikuti jalan ini menuju ke supaya kamu selamat. Tetapi Yesus mengatakan, aku ini adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi ini ada unsur kemanusiaan tapi juga ada unsur keilahian. Demikian jawabannya, bisa diperdalam lagi hal-hal yang barangkali kalau kita ketemu di tengah masyarakat orang mempersoalkan kealahan, itu sangat gampang kalau kita rajin membaca dari kitab suci, dari dokumen-dokumen gereja. Ya, baik, Romo, Terima kasih, bisa kalikan. Terima kasih, Romo.
Ya, Ya, baik. Dari saya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, Romo. ya berarti selesai. Nah, berarti uh, kita sekarang akan pendalaman sejenak, jadi pengendapan sejenak. Setelah itu nanti baru akan ditutup dengan oratio. Setelah kita mengendapkan seluruh permenungan kita, maka marilah sekarang kita aturkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menyadari bahwa kami kurang menjadi seperti Yohanes yang memiliki kepekahan rohani, sehingga mampu tampil sebagai pemberi kesaksian tentang Engkau. Semoga Engkau menggerakkan hati kami untuk menghayati arti dari memandang, melihat yang benar, yang berkualitas, yang membangkitkan semangat bagi semua orang untuk melihat sosok Yesus dalam diri kami. Sempurnakanlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua orang yang diberikan tanggung jawab dalam tugas pelayanan publik. Semoga mereka semua dapat mencari waktu, menempatkan diri untuk bisa melihat sosok pribadi Yesus secara pribadi dalam waktu-waktu yang mereka siapkan sendiri, sehingga mereka tidak kehilangan orientasi dalam seluruh kesibukan dan aktivitas sehari-hari mereka. Semoga mereka menemukan sosok Yesus dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi manusia baru sebagai orang yang telah melihat Yesus di dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah Kabulkanlah doa. doa kami Kabulkanlah ya doa Tuhan. kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua peserta yang hari ini, malam ini, mengikuti pendalaman kitab suci bacaan yang akan kami dengar dalam perayaan Ekaristi nanti. Semoga kami semua kau gerakkan semangat baru dalam hidup kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki mata hati yang terang benderang melihat Yesus dalam seluruh perkara hidup kami. Bukan apa yang kami ketahui, tetapi apa yang kami lihat dan kami alami dari Yesus itu sendiri. Ya Tuhan, semoga kami tidak kehilangan arah karena Engkau ada di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi Carmelite Center Jakarta untuk terus-menerus dalam kesetiaan dan penuh tanggung jawab dalam kerendahan hati melayani umat yang haus akan kebenaran, haus akan siraman-siraman rohani, menginginkan kekayaan rohani dari Carmelite Center Jakarta. Semoga diberikan kesehatan bagi semua yang bekerja di dalam Carmelite Center Jakarta dan juga menggerakkan semua orang yang dilayani supaya bersama-sama untuk semakin hari semakin hidup sesuai dengan sabda Tuhan sendiri. Marilah kita mohon. Kabul. Kabulkanlah doa kami ya Kabulkanlah Tuhan. doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa Demikianlah kami. doa-doa yang Demikianlah doa-doa yang kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, sudilah Engkau menerimanya dan mengabulkannya demi keselamatan kami dan juga demi kemuliaan nama-Mu. Dan kami hendak mempersatukan seluruh doa-doa ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah jadilah kehendakmu kehendak-Mu di atas di bumi atas seperti bumi di dalam seperti surga. di dalam surga. Berilah kami Berilah rezeki kami pada hari rejeki ini, pada hari ini, dan ampunilah ampunilah kesalahan kesalahan kami, kami, seperti kami seperti pun kami pun mengampuni mengampuni yang yang bersalah bersalah kepada kepada kami. dan janganlah Dan masukkan janganlah kami masukkan kami kami ke ke dalam dalam pencobaan, pencobaan, tetapi tetapi bebaskanlah bebaskanlah kami dari yang dari yang jahat. jahat. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Engkau senantiasa hadir mendampingi kami dalam Lexio Divina pada malam hari ini.
Kami berterima kasih lewat bimbingan dari Romo Karol, kami dapat mengenal sabdamu dengan lebih baik. Kiranya kami pun mampu melihat kehadiranmu di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami tidak hanya sekedar melakukan ritual-ritual rohani, namun kami juga sungguh berjumpa dengan Engkau sendiri dalam kehidupan kami, di mana Engkau hadir dan menemani perjalanan hidup kami. Kini kami hendak menutup rangkaian kegiatan kami, kiranya Engkau juga melindungi dan menyertai kami dimanapun kami berada, sehingga kami pada malam hari ini boleh beristirahat untuk memulihkan raga kami setelah rangkaian kegiatan yang telah kami laksanakan demi kemuliaan namamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Mohon berkat melalui perantaraan Romo Karol. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, seluruh niat baik sabda Tuhan yang sudah kita dengar menggema dalam hati dan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan terutama pada malam hari ini kita diberikan istirahat yang nyaman oleh berkat Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan kesehatan supaya bisa bangun kembali besok pagi dengan tenaga dan sukacita yang baru untuk melanjutkan tugas dan pekerjaan serta pelayanan kita. Dalam nama Tuhan, saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Karol, terima kasih Romo Kris. Ya. Terima Sama-sama. kasih Bapak Ibu Baik, semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, Romo, Frater, Suster, demikianlah kegiatan Lexio Divina kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di kegiatan Karmel Center Jakarta berikutnya. Room akan segera saya tutup. 3, 2,